Pemilu 2024 terbilang masih lama, tapi suhunya sudah semakin terasa panas. Agenda-agenda politik prosedural terus berjalan, dan yang baru ramai diberitakan adalah pendaftaran bakal calon anggota DPD dan legislatif. Selain bakal memilih calon presiden, di tahun yang sama akan digelar pula pemilihan kepala daerah, mulai bupati sampai gubernur. Pilpres dan Pileg akan dilangsungkan pada 14 Februari 2024, sedangkan Pilkada pada 27 November 2024. Akan ada 38 provinsi dan 514 kota kabupaten yang bakal menggelar Pilkada serentak. Salah satunya adalah DKI Jakarta yang kini dijalankan oleh penjabat gubernur. Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia telah memotret peta elektoral pemilu presiden, pemilu legislatif, dan pilkada di DKI Jakarta. Pada 24 Februari hingga 3 Maret 2023, Indikator melakukan survei dengan melibatkan 2.060 responden yang diwawancara secara tatap muka. Ada banyak pertanyaan yang diajukan, salah satunya terkait the next governor. Siapa yang akan dipilih untuk menjadi gubernur Jakarta selanjutnya? Seandainya pemilihan langsung gubernur DKI Jakarta dilaksanakan sekarang, siapa yang akan ibu bapak pilih sebagai gubernur? Dalam simulasi Top of Mind, mayoritas responden menjawab Basuki Cahayapurnama alias Ahok, disusul Ridwan Kamil dan Sandiaga Uno. Menariknya, kendati digadang-gadang bakal maju sebagai bakal calon presiden, nama Anies Baswedan masih disebut warga Jakarta dan berada di posisi keempat. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menjelaskan, dalam simulasi Top of Mind, pihaknya tidak memberikan pilihan jawaban apapun terkait siapa sosok yang dipilih sebagai gubernur Jakarta. Hasil berbeda didapat saat responden disodorkan simulasi terbuka dengan 8 nama. Selain Ridwan Kamil, ada 7 nama lain yang dimasukkan ke dalam survei, yaitu Gibran Rakabuming, Ahmad Sahroni, Sandiaga Uno, Heru Budi Hartono, Ahmad Riza Partia, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Bima Arya Sugiarto. Dari 8 nama itu, Ridwan Kamil berada di peringkat pertama, disusul Sandiaga Uno dan Agus Harimurti Yudhoyono. Begitupun dengan simulasi terbuka 6 nama. Posisi Ridwan Kamil tidak tergeser, meski disandingkan dengan nama-nama lain seperti Tri Risma Harini. Sementara terkait calon presiden, warga Jakarta yang dijadikan responden dalam survei Indikator Politik Indonesia mayoritas memilih Anies Baswedan. Kemudian disusul Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, Joko Widodo, dan Ridwan Kamil. Dalam simulasi Top of Mind itu, nama Joko Widodo yang saat ini menjabat sebagai Presiden Indonesia muncul dalam survei, tapi hasilnya berada di posisi keempat. Dukungan kepada Jokowi hanya 5%, sedangkan suara Anies 28%. Begitupun dalam simulasi terbuka dengan 35 nama, 10 nama, dan 3 nama, posisi Anies Baswedan tetap berada di puncak. Persentasenya jauh berbeda dibanding Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Kendati warga Jakarta memilih Ridwan Kamil sebagai gubernur dan Anies Baswedan sebagai presiden, namun dalam urusan partai politik lain lagi. Saat disodorkan pertanyaan, jika pemilihan anggota DPR RI diadakan sekarang, mayoritas responden memilih PDI Perjuangan. Sedangkan di posisi kedua ada Gerindra, disusul PKS, Demokrat, Nasdem, dan Golkar. Adapun partai lain perolehannya di bawah 2%, di antaranya ada PAN, PKB, PPP, Perindo, dan PSI. Survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia itu sebagai salah satu upaya melihat peta politik di Jakarta. Sebagai ibu kota negara, Jakarta menjadi barometer politik di Indonesia. Segala dinamika yang terjadi di dalamnya kerap mempengaruhi politik di tingkat nasional dan lokal. Menanggapi hasil survei tersebut, anggota DPR RI dari daerah pemilihan DKI Jakarta 1, Habibur Rahman, mengaku belum bisa menemukan alasan yang pas terkait tingginya elektabilitas Gerindra dengan hasil yang didapat Prabowo Subianto. Perolehan Gerindra terbilang tinggi, namun suara Prabowo sebagai calon presiden selalu berada di posisi ketiga. Namun ia mengakui jika Jakarta merupakan basis pertempuran para pemilih cerdas,
karena mayoritas warganya sudah melek informasi dan akrab dengan media sosial. Menjawab keheranan Habibur Rahman, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menjelaskan, tidak linearnya elektabilitas Partai Gerindra dengan Prabowo Subianto itu lantaran popularitas Prabowo di Jakarta sudah digeser oleh Anies Baswedan. Ia menegaskan tidak serta-merta konstituen Gerindra memilih Prabowo Subianto, dan itu berbeda dengan pemilih PKS yang mayoritasnya menentukan pilihan kepada Anies Baswedan. Tak heran dalam survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia, di Jakarta Anies mendapatkan suara terbanyak dalam pemilihan presiden.